Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu mengenai manajemen keuangan, inventory manajemen, optimalisasi, dan efisiensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar persediaan. Jadi, apa itu persediaan? Persediaan adalah aktiva yang disimpan untuk proses produksi atau untuk dijual dan selalu berada dalam keadaan berputar. Nah, persediaan secara sederhana itu adalah stok yang dimiliki perusahaan agar proses produksi dan penjualan berjalan secara lancar. Nah, menurut PSAK nomor 14 terdiri dari 3 jenis persediaan. Yang pertama itu ada bahan mentah. Bahan mentah adalah bahan yang belum sama sekali diolah. Contohnya, di pabrik roti ada tepung, gula, dan juga mentega. Nah, yang kedua ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang sedang dalam proses pengolahan atau sedang dalam produksi. Contohnya, adonan roti yang sedang difermentasi atau adonan roti yang sedang dipanggang. Yang ketiga itu ada barang jadi. Barang jadi adalah barang yang sudah siap untuk dijual ke konsumen. Contohnya itu barang yang sudah siap diproses dan sudah dikemas, dan itu adalah barang yang sudah siap dijual ke konsumen. Baik, di sini ada masalah persediaan. Yang persediaan terlalu besar atau tidak efisien. Nah, jika persediaan terlalu besar dan tidak efisien, maka beban bunga akan naik dan biaya gudang pun ikut naik. Maka risiko kerusakan dan penurunan kualitas itu sangat besar. Dan yang terakhir itu ada modal kerja terkunci. Jika modal sudah terkunci, jadi kita susah untuk memproduksi kebutuhan lainnya. Yang kedua itu ada persediaan terlalu kecil, jadi tidak optimal. Yang pertama ada produksi terganggu. Jika produksi tidak optimal, maka produksi akan gagal. Yang kedua itu ada kehabisan barang sampai kehilangan pelanggan. Nah, jika kita tiba-tiba kehabisan barang, maka pelanggan akan kecewa kepada perusahaan kita karena tidak melayani dengan baik. Yang ketiga itu ada biaya darurat lebih mahal. Jika bahan tiba-tiba habis, tentu saja perusahaan akan membeli bahan secara darurat. Nah, itu harus menggunakan biaya yang cukup mahal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi penerapan optimalisasi. Yang pertama ada just in time atau JIT. Barang datang tepat saat dibutuhkan atau meminimalkan persediaan. Maksudnya perusahaan menerima barang saat perusahaan memang benar-benar membutuhkan atau tim produksi sudah sangat membutuhkan barang tersebut. Kemudian ada mengurangi biaya penyimpanan. Karena stok sangat sedikit, biaya untuk penyimpanan bisa lebih berkurang. Biaya-biaya lain seperti biaya gudang, biaya perawatan barang, biaya tenaga kerja bisa lebih berkurang. Terakhir ada tantangan dari just in time sendiri. Ini merupakan ketergantungan tinggi pada pemasok dan resiko keterlambatan. Karena perusahaan menerima barang saat memang benar-benar dibutuhkan, maka perusahaan ini sangat bergantung pada pemasok. Jika pemasok terjadi keterlambatan, maka produksi bisa terhenti. Kemudian ada economic order quantity atau EOQ, menentukan jumlah pesanan yang optimal. EOQ ini dapat membantu perusahaan menentukan jumlah pesanan yang sangat optimal atau meminimalkan pesanan untuk kedepannya. Kemudian ada meminimalkan total biaya pemesanan dan penyimpanan. EOQ ini juga bisa membantu perusahaan untuk meminimalkan biaya-biaya pemesanan dan juga biaya penyimpanan. Kemudian cocok untuk permintaan yang stabil. EOQ dikatakan bekerja dengan baik jika permintaan atau angka permintaannya stabil, rata, dihitung per bulannya. Nah, yang ketiga ada vendor manage inventory atau VMI. Pemasok bertanggung jawab mengelola stok di gudang perusahaan. Maksudnya pemasok ini memiliki tanggung jawab mengelola stok gudang, dia yang memeriksa, dia juga yang merefill jika stok sudah mulai habis. Kemudian yang keempat ada pemanfaatan teknologi. Ada ERP dan software sebagai sistem untuk membantu menghitung stok. Kemudian ada IoT, sensor yang bisa memberikan info kalau stok sudah mulai habis. Kemudian ada automasi gudang atau alat-alat atau mesin yang membantu mengangkat barang-barang besar agar tidak melibatkan tenaga kerja yang banyak. Kemudian data analytics
untuk prediksi permintaan dan analisis pola pergerakan barang. Biasanya untuk menebak barang apa yang akan habis, kapan harus dipesan ulang, dan barang mana yang jarang bergerak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang kami ambil dari PT Sekar Bumi Tbk. PT Sekar Bumi Tbk ini merupakan PT yang bergerak mengelola makanan beku hasil laut seperti udang dan juga ikan. PT ini juga mengelola makanan olahan seperti contohnya surimi dan fishball. Jadi di sini ada rumusan masalah dan tujuan yang kami analisis dari PT Sekar Bumi. Yang pertama itu rumusan masalahnya, yaitu bagaimana efisiensi pengelolaan piutang atau account receivable dari PT Sekar Bumi Tbk pada periode 2022 sampai 2023. Yang kedua, bagaimana kinerja perputaran persediaan atau inventory perusahaan pada periode tersebut dan apakah persediaan dikelola secara optimal. Yang ketiga, seberapa baik Sekar Bumi Tbk ini menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan atau aset utilization dan apa implikasi dari rasio aktivitas ini terhadap efisiensi operasional. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu mengukur dan menganalisis rasio receivable turnover Sekar Bumi untuk menilai efisiensi penagihan piutang pada 2022 sampai 2023. Yang kedua, menghitung inventory turnover Sekar Bumi untuk mengevaluasi seberapa optimal persediaan dikelola dalam operasi perusahaan. Dan terakhir, menilai rasio total aset turnover untuk mengukur efektivitas pemanfaatan aset dan memberikan rekomendasi agar operasi menjadi lebih efisien. Jadi di sini ada beberapa data keuangan dari PT Sekar Bumi, yaitu penjualan bersih, piutang usaha, persediaan, total aset, dan COGS. Di sini kami menggunakan perhitungan analisis keuangan yang pertama yaitu receivable turnover, di mana rumusnya penjualan dibagi rata-rata piutang. Dan kedua ada inventory turnover yang dimana COGS ini dibagi dengan rata-rata persediaan. Dan yang ketiga ada total asset turnover, yaitu penjualan dibagi total aset. Selanjutnya di sini kami menganalisis perhitungan dari RTO atau receivable turnover, yang dimana penjualan dibagi dengan rata-rata piutang dari tahun 2022 dengan 2023. Yang berarti receivable turnover-nya yaitu 8,20 kali, yang artinya Sekar Bumi ini menagih piutang 8 kali dalam setahun. Ini cukup efisien karena semakin tinggi, semakin cepat juga perusahaan menerima uang. Jadi masuk ke perhitungan kedua yaitu inventory turnover, yang dimana rumusnya itu adalah COGS dibagi rata-rata persediaan yang mendapatkan hasil 5,29. Artinya persediaan ini berputar 5 kali setahun. Jadi itu sudah cukup baik bagi perusahaan untuk mengatur persediaannya, tapi namun sedikit lambat untuk industri makan beku sehingga masih bisa ditingkatkan. Yang ketiga ada total asset turnover, di mana rumusnya adalah penjualan dibagi total aset yang menghasilkan 1,54. Jadi setiap rupiah satu aset ini menghasilkan Rp 1,54 penjualan, yang berarti ini sudah cukup efisien untuk perusahaan cukup produktif dalam menggunakan asetnya. Jadi setelah kita melihat perhitungan yang tadi, kita bisa merekomendasikan pada PT Sekar Bumi ini agar menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, yang pertama ada meningkatkan efisiensi manajemen persediaan dengan cara forecasting permintaan yang lebih akurat. Jadi dengan forecasting permintaan yang akurat ini bisa membuat si perusahaan itu membeli bahan baku dan juga memproduksi sesuai dengan kebutuhannya agar tidak terjadi menghindari resiko overstock dan juga spot on. Yang kedua, mengoptimalkan siklus produksi agar stok tidak terlalu menumpuk. Nah, kita bisa melihat proses produksi ini agar menjadi lebih efisien, di mana proses produksi barang ini sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Yang ketiga, meningkatkan volume penjualan untuk memperkuat total aset turnover. Nah, si perusahaan ini total asetnya sudah menjadi lebih efisien. Nah, hal ini masih bisa ditingkatkan lagi dengan cara meningkatkan penjualan dan juga meningkatkan produksi, memperluas jangkauan pasar, dan juga membuat inovasi-inovasi baru. Yang keempat, menekan biaya penyimpanan dan distribusi agar inventory turnover meningkat. Nah, dengan cara mengoptimalkan sistem gudangnya dan juga mengefektivitaskan logistiknya dan juga menggunakan teknologi-teknologi seperti IoT untuk memantau barang-barang yang ada di gudangnya. Nah, hal ini bisa menjadi perputaran persediaan itu agar menjadi lebih cepat dan optimal, agar si operasional perusahaan ini menjadi lebih efisien. Untuk kesimpulan dari materi kami, bisa kita lihat dari sini. Nah, untuk kesimpulannya, manajemen persediaan yang baik adalah pengelolaan persediaan untuk mencapai tingkat yang optimal, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, tujuannya itu adalah meningkatkan efisiensi operasional dan juga memaksimalkan keuntungan perusahaannya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tadi,
dapat disimpulkan bahwa efisiensi operasional Sekar Bumi ini berada pada kategori yang cukup baik. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan lagi agar menjadi lebih optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Maafkan kami jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.